Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sejenak kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Firman Tuhan yang kita akan renungkan saya ambilkan dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-25 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak reaksi yang diwujudkan seseorang ketika ia mengalami kehilangan orang yang dikasih karena meninggal. Umumnya reaksi yang diperlihatkan adalah sedih, menangis, dan seakan-akan kehilangan daya juang sebab ia tidak lagi bisa bersama dengan orang yang dikasih. Ada pula yang muncul pertanyaan di hati masing-masing orang, termasuk barangkali orang yang paling dekat sekalipun bisa bertanya, kenapa dia harus meninggal? Atau kenapa itu bisa terjadi? Biasanya pertanyaan itu muncul karena meninggal secara tiba-tiba. Kalau biasanya sakit pasti tidak akan punya pertanyaan seperti itu. Tetapi ada pula Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ketika ada peristiwa kematian, murid-murid Tuhan tidak hanya sedih, tetapi juga seperti yang dikatakan Yesus, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hati." Ada satu kalimat di situ, lamban hati. Dalam Alkitab, kata lamban hati itu artinya tahu tetapi tidak mengerti. Tahu peristiwa itu, melihat peristiwa itu, tetapi beberapa hari ia tidak mampu memahami kenapa itu bisa terjadi, apa yang menyebabkan, dan apa tujuannya, apalagi berkaitan dengan Yesus. Kenapa itu bisa terjadi terhadap Yesus? Apa tujuannya kalau Yesus pernah mengatakan kerajaan Allah akan datang, tetapi kenyataannya Yesus mati? Maka karena barangkali tidak ada jawaban atas pergumulan mereka, mereka pulang kembali ke asal mereka. Namun ketika masuki jalan Emmaus, tiba-tiba Yesus datang, mengingatkan mereka, mengatakan hal yang sebenarnya yang seharusnya tidak dilakukan oleh murid-murid itu. Maka dia mengatakan, betapa lambannya hatimu. Padahal peristiwa itu pernah dikatakan oleh para nabi, ditulis di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, bahkan Yesus sendiri selalu mengatakan itu di hari-hari perjalanan hidupnya, bahwa yang dilakukannya tidak dengan cara kekuasaan yang hebat, tetapi dengan kerendahan hati dan pengorbanan diri. Maka ketika tahu bahwa dua orang ini masih lamban hati, tidak bisa memahami, Yesus dengan cinta kasihnya kembali menyegarkan ingatan mereka. Berjalan bersama, bercerita bersama, sampai ketika orang itu menawari Yesus untuk kembali ke bersinggah di tempat atau di rumahnya, ia pun mau dan memperlihatkan apa yang dulu pernah dilakukan bersama, sehingga murid-murid itu pun kembali kepada imannya dan kembali melanjutkan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita mengalami hal yang sama terhadap peristiwa-peristiwa hidup kita. Tidak semua kita bisa memahami peristiwa hidup dengan baik.
Kadang-kadang kita muter-muter saja, padahal barangkali jawabannya ada di situ sudah. Tapi mungkin karena hati kita tidak lega, pikiran kita juga tidak lega, bahkan mungkin karena emosi dan sebagainya, khawatir yang berlebihan dan sebagainya, kita tidak tahu sebenarnya apa yang dikehendaki Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah lepas dari segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita seringkali tidak lamban hati? Yang jelas, pertama, kita harus kembali kepada Tuhan. Karena kita mengamini segala sesuatu yang terjadi dalam hidup tidak lepas dari rancangannya. Kembali kepada Tuhan, berdoa, dan berusaha untuk memahami Tuhan. Yang kedua, kita jalani hidup kita. Kalau kita sedang menghadapi peristiwa itu, ya lakukan sesuai dengan peristiwa itu, temukan jawabannya di sana. Tidak hanya diam, tidak hanya berdoa, berharap Tuhan akan mengubah, tetapi melakukan yang dikehendaki Tuhan, supaya kita tahu Tuhan menghendaki apa dan Tuhan memberikan apa bagi kebaikan-kebaikan hidup kita. Mari kita renungkan setiap peristiwa hidup kita, supaya kita tidak lamban hati, tahu tetapi tidak mengerti. Sayang bukan? Kiranya Tuhan berkati. Amin.